ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور فيه قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه النبي والآل ثم sahabati. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu. Qala kam labist. Qala labistu yawman aw ba'du yawm. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila dha'amika wa syarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma.
falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Setelah pada ayat yang lalu, pada Al-Baqarah ayat 258, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasulullah SAW tentang kuasa Allah, yaitu dengan Allah menceritakan tentang peristiwa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didebat oleh Raja Namrud, hingga akhirnya Raja Namrud tidak bisa membantah lagi ketika Nabi Ibrahim menyuruh untuk menerbitkan matahari dari barat. Maka bingunglah Raja Namrud. Pada ayat berikutnya Allah memberitahu Rasulullah SAW lagi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kali ini kisahnya tentang Uzair. Jadi tentang, menurut para ahli tafsir, tentang salah satu nabiullah yang bernama Uzair. Au kalladzi, atau tidakkah engkau melihat, mengetahui kalladzi tentang seseorang, marra ala qaryatin, yang melewati satu negeri, wahia khawiyatun, negeri itu kosong, tak berpenghuni, bangunan-bangunannya ala urusya, bangunan-bangunannya telah runtuh. Wahai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui kisah tentang seorang yang melewati satu negeri yang telah mati, yang telah kosong, yang bangunan-bangunannya telah runtuh? Qala, orang tersebut berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri setelah matinya negeri ini? Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah kosong, sudah mati penghuni-penghuninya? Fa'amatahullahu, maka Allah mematikan orang tersebut mi'ata amin, selama 100 tahun. Jadi ini kisahnya mirip dengan sekelompok pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 306 tahun, yaitu Ashabul Kahfi. Tapi ini orang ini dimatikan oleh Allah, dimatikan bukan ditidurkan, selama 100 tahun. Summa ba'asa, kemudian Allah membangkitkannya kembali, menghidupkannya kembali. Qala kam labista, qala kam labista, lalu dia ditanya, kam labista, sudah berapa lama engkau tinggal? Qala, orang tersebut yang dimatikan 100 tahun lalu dibangkitkan, dihidupkan lagi, menjawab, labistu yauman au ba'du yaum, aku tinggal di sini baru 1 hari atau kira-kira setengah hari. Qala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian riwayat ini adalah ucapan malaikat yang diutus oleh Allah. Berkata malaikat, bal labista mi'ata amin, tidak, sesungguhnya yang benar kau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa sarabika, lihatlah, fanzur, lihatlah, ila ta'amika, lihatlah makananmu, wa sarabika, dan minumanmu, lam yatasannah, yang tidak berubah. Wanzur, dan lihatlah, ila himarik, lihatlah kepada keledaimu. Pada waktu itu orang ini kalau bepergian masih banyak menggunakan keledai sebagai salah satu alat transportasi. Kau lihat kepada keledaimu.
Dikisahkan bahwa keledainya itu sudah tidak ada, sudah mati, hanya tersisa tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas. Ini semua kami jadikan untukmu peristiwa ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah linnasi yang bisa diambil pelajaran oleh manusia. Wangdur, kau lihatlah, kata malaikat itu, ilal idhami, kepada tulang belulang dari keledai itu. Kaifanun sisuha naksuha lahma. Kaifanun sisuha, bagaimana Allah mengumpulkan tulang-tulang itu, naksuha, lalu membalutnya kembali tulang belulang itu, lahma, dengan daging. Intinya keledai yang telah jadi tulang belulang, telah mati itu kemudian dihidupkan kembali. Falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas bagi orang tersebut bahwa ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qala, orang tersebut berkata, a'lamu, aku mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini kisahnya, jadi jauh setelah era Nabi Musa alaihissalam, bahkan setelah era Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ini menurut ahli tafsir, ini ada salah satu Nabiullah yang bernama Nabi Uzair. Nabi Uzair ini termasuk nabi dari kalangan Bani Israel yang oleh Bani Israel itu disalah sangkakan. Mereka itu dianggap anak Uzair ibnullah, dianggap sebagai anak Allah. Jadi diantara kesalahan tauhid yang dilakukan Bani Israel adalah menganggap nabi mereka yaitu Uzair adalah anak Allah. Nah, kenapa mereka menjadikan Uzair anak Allah? Ini berkaitan dengan cerita ini, bahwa Uzair ini orang soleh, Nabiullah, suatu ketika itu sedang dalam perjalanan. Dia melewati satu negeri yang sudah tidak berpenghuni. Penghuninya sudah mati semua. Bangunan-bangunannya sudah pada runtuh semuanya. Maka qala anna yuhyi, si Uzair ini kemudian berkatalah dalam batinnya, kira-kira besok kalau hari kiamat itu bagaimana mungkin Allah itu bisa mengembalikan lagi negeri yang telah mati hancur seperti ini? Apa mungkin ya Allah ini akan mengembalikan lagi, menghidupkan kembali negeri yang telah mati? Maka fa'amatahullahu mi'ata amin, maka oleh Allah si Uzair ini dimatikan selama 100 tahun, summa ba'asah, lalu dia dibangkitkan, dihidupkan lagi. Kemudian dalam kisah itu disebutkan bahwa si Uzair ini kemudian didatangi oleh malaikat untuk menguji si Uzair. Bertanyalah malaikat itu, qala kam labista, sudah berapa lama engkau tinggal di sini? Uzair pun menjawab, qala labistu yauman au ba'du yaum, baru 1 hari atau kira-kira setengah hari. Apa sebab? Karena si Uzair ini dulu ketika dimatikan itu waktunya itu mendekati waktu duhur lah, kira-kira mendekati siang. Lalu dihidupkannya kembali itu mendekati waktu asar, jadi sudah sore hari. Maka dia berpikir, aku paling tidur tadi baru 1 hari, atau mungkin bahkan cuma setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin, tidak, sesungguhnya kamu tinggal di sini bukan 1 hari, tapi sudah 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa sarabika lam yatasanna wanzur ila himarik. Kalau tidak percaya, coba kamu lihat bekas makananmu, bekas minumanmu, bekas makananmu. Kamu lihat juga kepada keledaimu yang tadi sudah menjadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas, peristiwa seperti ini bahwa
Uzair itu dimatikan selama 100 tahun lalu dibangkitkan lagi. Apa yang dialami oleh si Uzair ini agar ini menjadi pelajaran untuk manusia, diceritakan jadi pelajaran bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu kekuasaannya itu tidak terbatas. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunsisuha tsumma naksuha lahma. Kamu lihat, coba lihat tulang-tulang yang berserakan itu, coba perhatikan. Dikisahkan bahwa tulang-tulang yang berserakan itu kemudian bersatu lagi, dibungkus lagi dengan daging, maksudnya tulang belulang keledai itu, sehingga hidup lagi itu keledainya. Falamma tabayyana lahu, maka akhirnya si Uzair ini benar-benar yakin bahwa ini semuanya adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berkata, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah menguasai, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, karena kisah si Uzair ini begitu saktinya lah kalau zaman sekarang itu, padahal kisah Uzair ini dikisahkan itu hanya sekedar biar kita itu bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi pada Bani Israel justru malah beda. Yang terjadi malah justru Uzair itu dikultuskan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal melalui peristiwa ini Allah itu menginginkan agar kita itu bertambah keimanannya, bertambah percaya. Jadi yang terjadi pada Bani Israel itu selenco lah istilahnya. Itu pula yang terjadi kepada kaum Nasrani, di mana Nabi Isa alaihissalam, peristiwa bahwa Nabi Isa itu bisa lahir tanpa seorang bapak, ini kan sebenarnya untuk menunjukkan kuasa Allah, bahwa Allah bisa kuasa apa saja, bisa melahirkan seorang anak walaupun tanpa bapak. Jangankan Nabi Isa, Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, itu Allah bisa. Maksudnya berimanlah engkau kepada Allah. Tapi yang terjadi malah selenco. Jadi pemahamannya itu malah beda. Malah mereka menganggap bahwa anak Isa ibnullah, bahwa Isa adalah anaknya Allah. Kan ini kan keliru fatal dalam hal tauhid, dalam hal akidah. Kenapa? Karena Allah jelas-jelas menyebutkan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu bukan anak, juga tidak diperanakan. Allah tidak punya anak. Jadi bukan seperti itu yang dimaksud. Nah, kisah ini disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW agar sampai kepada kita, dan mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi semakin kuat, bahwa jangan pernah meragukan sedikit pun tentang apa yang disampaikan Allah melalui Rasulnya tentang hari kiamat, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan lagi, tentang surga, tentang neraka, dan lain sebagainya. Semua yang telah disampaikan oleh Nabi harus diyakini seyakin-yakinnya, dan jangan sampai pemahamannya itu keliru seperti yang terjadi pada Bani Israel, sehingga mereka kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir walaupun mereka masih percaya Allah, karena nambahi kepercayaan yang di luar dikehendaki oleh Allah, diantaranya menganggap Allah itu punya anak. Jadi diantara kesalahan fatal dari Bani Israel adalah menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Besok akan kita lanjutkan pada ayat 260. Kita akan diberitahukan kembali kisah tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam,
bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya besok tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.